Shalom, horas madihita saluhutna. Yang saya hormati Opui Eporus HKBP beserta Inang, para pimpinan HKBP, para preses, para pendita resort, Ketua Umum Forum Konferensi Perempuan HKBP dan jajarannya, para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih karunia dan penyertaan-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dan bersama hati dalam semangat kebangkitan Kristus, mulai dari mempersiapkan dan melaksanakan Paskah Raya HKBP di Rura Silindung Tarutung pada hari ini. Saya telah mendapat undangan beberapa waktu yang lalu untuk hadir pada acara yang sangat penting ini. Tetapi karena kesehatan saya terganggu, saya tidak dapat hadir dan saya mohon dimaafkan. Paskah adalah perayaan besar iman kita, sebuah momen yang mengingatkan kita akan kasih yang begitu besar, pengorbanan yang agung, dan kemenangan atas kematian melalui kebangkitan Kristus. Tema kita untuk tahun ini ialah Kristus telah bangkit, kita dibaharui. Diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Mengajak kita semua, khususnya kaum perempuan HKBP, untuk bertransformasi dan menyala di dalam semangat pelayanan dan penyebaran kerajaan Allah. Beberapa waktu yang lalu, Ketua Umum Forum Konferensi Perempuan HKBP datang berkunjung ke Jakarta ke kantor kami di Sopodel dan berbincang-bincang cukup lama menangani program apakah yang sebaiknya dilakukan untuk kaum perempuan HKBP. Saya menyampaikan bahwa masa kepemimpinan Ibu Dr. Anda Sandra Sidabutar selama 4 tahun bukanlah waktu yang panjang, sehingga pada waktu itu saya menyarankan untuk tidak terlalu muluk-muluk di dalam merencanakan program-program untuk pemberdayaan kaum perempuan HKBP. Pada waktu itu saya menyarankan 3 program utama bila Ibu Ketua berkenan, yaitu yang pertama, pendidikan. Karena banyak perempuan Batak yang tertinggal di dalam pendidikan, terutama di suhi-suhi tanah Batak. Banyak terjadi KDRT di rumah-rumah, dan para kaum perempuan tidak berdaya untuk melakukan sesuatu, termasuk juga di dalamnya harus mendidik anak-anaknya dengan baik, putra-putri Bapak Ibu dan keluarga-keluarga Batak HKBP. Karena merekalah harapan bangsa kita ke depan. Menerangkan kepada mereka untuk menjauhi narkoba dan hal-hal lain yang merugikan diri sendiri. Saya menyampaikan hanya sebagai contoh dari SMA Unggul Del tahun 2025 ini, 37 siswa langsung masuk ke Institut Teknologi Bandung tanpa ujian, dan 25 siswa yang mendapat beasiswa Indonesia Maju, dan semua siswa itu adalah anggota gereja HKBP. Saya yakin bahwa masih banyak putra-putri Ibu yang bisa pergi untuk mendapat pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, kesehatan. Saya menyarankan kepada Ibu Sandra untuk memberi penerangan kepada kaum ibu perempuan Batak HKBP untuk menjaga kesehatannya. Terutama kepada 2 hal yang sangat penting pada tubuh seorang perempuan, yakni payudara dan alat reproduksi kaum perempuan. Karena kedua hal tersebut
sangat rentan terhadap kanker yang sekarang banyak didapat di masyarakat umum. Dan juga mendidik mereka untuk menjaga tubuh mereka agar tetap sehat, bugar, serta membantu keluarganya ke arah yang sejahtera. Dan yang ketiga, hal yang terpenting ialah spiritualitas. Untuk mengingatkan perlunya mempertebal iman kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang memberkati setiap manusia yang lemah dan berdosa seperti kita untuk datang kepadanya. Karena Yesus datang bukan untuk orang yang sehat, melainkan bagi yang susah, yang sakit, yang terpinggirkan, dan menderita. Pada kesempatan tersebut, Ibu Sandra Sidabutar juga menanyakan kepada kami, bagaimana memimpin kaum perempuan di 32 distrik HKBP. Saya katakan ibu tidak punya kemampuan untuk menghadiri itu semua. Tetapi sebaiknya ibu mencari seorang tokoh perempuan pada setiap distrik untuk memimpin perempuan di distriknya masing-masing. Melalui kerjasama antara Departemen Koinonia dan Forum Konferensi Perempuan atau FKP HKBP bersama pengurus perempuan distrik PPD dan dari 32 distrik, kegiatan ini dipersiapkan dengan penuh harapan. Kami berdoa agar seluruh rangkaian acara, mulai dari ibadah, Expo UMKM, seni budaya, talk show, pemeriksaan kesehatan, hingga akar sosial, dapat menjadi berkat nyata bagi umat Tuhan, khususnya bagi kaum perempuan. Acara ini tidak hanya menjadi momen perayaan rohani, tetapi juga wadah untuk mengalami transformasi, pemberdayaan, dan mempererat solidaritas kita yang berakar pada nilai-nilai kerajaan Allah. Saya berharap pada setiap peserta yang hadir, yang diperkirakan mencapai 5.000 orang, dapat mengalami sukacita, pemulihan, dan semangat baru di dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga ingin sekali mengingatkan kepada setiap panitia ibadah raya yang dilakukan HKBP untuk mengingat orang-orang miskin yang papa, dakdanak, nasomarama, nasomarina, gizi buruk, stunting, dan lain-lain. Menyisihkan sebagian anggaran yang ada bagi mereka orang-orang dan anak-anak yang sangat membutuhkan. Saya berharap bahwa perayaan ibadah Paskah Raya ini membawa manfaat bagi banyak perempuan Batak HKBP, sehingga kaum perempuan HKBP semakin maju, sehat, beriman, yang teguh kepada Yesus Kristus penebus kita. Akhir kata, marilah kita sambut dan rayakan Paskah Raya ini dengan hati yang penuh sukacita, iman yang teguh, dan semangat melayani yang menyala. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.